Baik, sekarang kita melanjutkan bahasan tentang pembagian khobar. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pembagian khobar. Khobar adalah isim yang jatuh setelah mubtada. Isim marfu yang jatuh setelah mubtada, cirinya bisa diawali terjemah adalah, contohnya Zaidun Thalibun. Zaidun mubtada, Thalibun khobar. Thalib artinya pelajar. Zaid adalah pelajar. Zaid isim marfu karena menjadi mubtada. Thalibun isim marfu karena menjadi khobar. Nah, khobar itu macamnya ada 5, sebagaimana di layar. 1 berupa isim tunggal, seperti Zaitun Thalibun, yang warna biru itu khobar ya. Yang kedua berupa pola fi'il fa'il. Berupa pola fi'il fa'il. Allamahul mudarisu itu fi'il fa'il maf'ul bih ya. Allama mengajar, hu dia, al-mudarisu guru. Guru mengajarinya. Guru mengajarinya. Allama fi'il, hu objek, al-mudaris subjek, fa'il. Allama fi'il, hu objek, al-mudaris ini subjek. Nah, mana khobarnya? Khobarnya berupa kalimat. Allamahul mudarrisu. Makanya disebut dengan pola fi'il fa'il atau pola kalimat fi'liyah. Nama lainnya adalah kalimat fi'liyah. Ya, ini kalimat yang diawali fi'il. Zaidun adalah mengajarinya seorang guru. Itu terjemahan harfiahnya. Kalau disingkat, Zaid diajari guru. Yang belum paham silakan bertanya terkait dengan contoh nomor 2. Ustadz mau tanya, Nah, untuk khobar dengan pola fi'il fa'il ini, apakah harus selalu ada domir? Domir hu misalnya. tidak diharuskan. Contohnya bagaimana Ustadz? Yang tidak harus ada yang tidak harus ada domirnya. Domir ada 2 ya, domir yang nampak dan domir yang tersembunyi. Contoh domirnya nggak kelihatan. Zaidun ja'a. Ja'a Zaidun. Zaid kalimat ini kalau diganti Zaidun ja'a, maka polanya mubtada khobar. Zaidun mubtada, mana khobarnya ja'a huwa. Ja'a huwa, tapi domirnya disembunyikan. Menjadi ja'a, menjadi huwa, dan menjadi Zaidun ja'a.
Ustaz tanya Ustaz. Nah, Ini pola 1 sampai 5 ini bisa disisiri adalah, masih bisa disisiri adalah gitu. Kalau diartikan. ya boleh untuk pendekatannya tidak apa-apa. Tapi kalau dalam terjemahan ya dibikin seringkas mungkin terjemahan. Seperti ini ya. Nomor 2. Zaitun adalah diajari oleh seorang guru. Diajari oleh seorang guru. Oh, Ini kan terlalu panjang ya. Disingkat aja, Zaid diajari guru. dua-dua. Kalau gini Ustaz, apa khobar itu kan setelah mubtada. Mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Ini mubtadanya mungkin nggak kalau panjang gitu juga. Susunan pola yang lain gitu, atau mubtadanya itu pasti isim atau gimana ya? Oh, nggak ada. Mubtada hanya satu isim. Tidak bisa berisim-isim, nggak bisa. Tidak bisa berpola seperti khobar ini, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nanti ada pengecualian, tapi itu bab jauh ya. Bab masdar Oh mu'awwal. ya, ya. Lanjut dulu Ustaz, nggak apa-apa. Tanya lagi Ustaz. Ada lagi? Ya, eh, terjemahan yang asli Allamahul Mudarrisu itu apa Ustaz? Sebelum diubah menjadi diajari seorang guru. Allama, mengajari. Nya, mengajarinya. Al-mudarisu guru. Guru mengajarinya. Menunjuk ke Zaid. Ya, guru mengajari Zaid. Oh, iya. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Afwan melanjutkan Ustaz. Oh, untuk yang ini berarti yang khobarnya ini mubtada muakhar. Atau Apa? Tapi Apa pertanyaannya? Ini bab besar. Dikatakan besar, yakni sering muncul dalam Quran Sunnah. Tapi banyak para pembelajar yang tidak memahami, sehingga kesulitan menentukan khobar. Maka dimasukkan dalam materi dasar. Karena saking pentingnya masalah ini. Seandainya nggak Anda masukkan, itu artinya bisa ditoleransi. Ketika Anda masukkan, itu menunjukkan dia dasar. Ini penting. Zaidun Allah. Afwan. Kurang jelas. Okay. Berarti al-mudarisu ini subjek ya? Subjek, ya, pelaku. Pelaku yang mengajar. Berarti ada tambahan makna hanya di situ. Bisa atau seperti itu? Ya, boleh. Boleh. Zaid hanya diajari guru tersebut. Nah, Tapi hanya pun juga nisbi ya. Hanya sendiri juga nisbi. Hanya bisa bermakna Zaid hanya diajari guru itu ketika waktu itu atau pada materi kimia saja. Nah, juga nisbi ya, tergantung konteks kalimat.
tidak mesti hanya itu mutlak. Maksudnya Zaid tidak punya guru kecuali guru tersebut. Tidak mesti gitu. Yang mutlak itu hanya untuk Allah. Hanya yang bermakna mutlak itu hanya untuk Allah. Adapun untuk makhluk itu nisbi. Dikaitkan dengan sesuatu. Zaid hanya diajari guru. Ini nisbi. Mungkin maksudnya hanya diajari guru itu di hari Kamis jam 10. Ketika jam itu yang mengajari Zaid hanya guru tersebut umpamanya. Jelas? Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Saya tanya Ustaz, Nah, yang kalimat kedua itu kalau misalnya kita jelaskan kedudukannya, jadi Zaidun itu mubtada, alama dia fiil, dan juga khobar, atau khobarnya harus sekaligus untuk khobarnya bukan kata, tapi pola atau kalimat. Kalimat. Lebih gampangnya gini. Khobar itu ada dua. Satu khobar yang berupa kata, yang dua khobar berupa kalimat. berarti di sini khobarnya jumlah fi'liyah gitu ya. Ya, kalimat fi'liyah di tempat marfu menjadi khobarnya Zaid. Oh, iya, iya. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi? Afwan Ustaz, kenapa selalu di hukumnya di tempat diberi nama di tempat itu kenapa Ustaz? Dalam buku ini. Aturan ada ungkapan kalau dalam bahasa Arab yang resmi itu ada istilah fi mahalli. Fi mahalli di tempat. Fi mahalli di tempat marfu, bahasa Arabnya fi mahalli raf'in. Di tempat majrur, bahasa Arabnya fi mahalli jarrin. Di tempat mansub, bahasa Arabnya fi mahalli nasbin. Kapan penggunaannya? Penggunaannya adalah ketika ia berupa kalimat. Ia berupa kalimat. Marfu kan domah ya, betul ya? Soalipun marfu. Nah, ketika domahnya nggak muncul karena dia berupa kalimat, maka dikatakan di tempat marfu. Gampangannya kalau berupa kalimat di tempat, gitu aja. Ingat-ingat. Kalau berupa kalimat, maka di tempat. Jika kata, maka langsung marfu. Jelas? Insya Allah Ustaz. Lanjut, nomor 3. Zaidun ibnuhu Saleh. Zaid mubtada. Mana khabarnya? Kalimat ismiyah. Ibnuhu Saleh. Kalimat ismiyah. Ibnu itu isim. Ibnu adalah isim. Mana buktinya dia isim? Mana buktinya bahwa ibnu itu isim? Ada yang tahu? Mudhaf. Mudhof. Tanpa al, tanpa tanwin, isim berikutnya kata ganti. Maka dia isim. Ibnu isim. Isim apa? Isim marfu. Ketika ada isim marfu di awal kalimat pasti mubtada.
Hu mudhaf ilaih. Solihun khobarnya. Putranya adalah baik. Gitu terjemahannya. Putranya adalah baik. Nah, kalimat putranya adalah baik ini merupakan khobarnya Zaid. Di tempat marfu menjadi khobarnya Zaid. Terjemah netherleknya, Zaid adalah putranya baik. Atau diringkas, putra Zaid adalah baik. Nah, gitu. Jelas di sini? Ini permainan bahasa ya. Tanya, Ya, tanya silakan. Ustaz. Di contoh nomor 3 ini berarti eh, gimana ya? Zaid kan mubtada, khabarnya kan Ibnu Sholihun. Tapi Ibnu itu juga sebagai mubtada juga atau gimana? Ibnu ini posisinya adalah mubtada. Hu posisinya sebagai mudhaf ilaih. Salihun posisinya sebagai khobar. Khabarnya Gampangan Ibnu. khobarnya Ibnu. Sementara kalimat ismiyah itu khobarnya Zaid. Oh iya iya iya. Ini loh, gampangannya ya. Gampangannya kalimat ismiyah itu bayangkan seperti folder. Folder ya, folder. Di dalam folder tersebut ada 3 file. File pertama mubtada, file kedua mudhof ilaih, file ketiga khobar. Nah, folder ini menjadi khobarnya Zaid. Paham maksudnya? Paham Ustaz. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, karena Ibnu itu harokatnya dhammah jelas marfu, maka boleh dikatakan Ibnu itu menempati 2 posisi. Pertama, khobarnya Zaid sekaligus mubtada. Ini pendapat yang kedua. Alasannya adalah lebih lebih ringkas daripada yang tadi agak jauh. Kata pendapat yang kedua. Mau pendapat yang pertama maupun yang kedua, ya itu nggak ada masalah ya, karena pada intinya sama. Keduanya untuk menjelaskan bahwasanya mubtada Zaid itu punya khobar. Jelas maksudnya? Jelas Ustaz. Nah, Tanya lagi Ustaz. nah, Nah ini contoh nomor 3 ini kalau misalkan saya ubah jadi Ibnu Zaidin Sholihun itu sama aja kan maknanya Ustaz? maknanya sama. Maknanya sama. Ibnu Zaidin Sholihun maknanya sama dengan Zaidun ibnuhu Sholih. Secara makna sama. Tapi kalau yang saya bilang tadi Ibnu Zaidin Sholihun itu Ibnu kan isim karena dia mudhaf. Berarti dia bisa dikatakan mubtada ya. Mubtada. Iya, Ibnu ini mubtada, mubtadanya Sholih. Iya ya. Iya, paham Ustaz. Paham. Mubtadanya Sholih. Kalau saya. Mohon tanya Catatan. Ustaz. Nah, Untuk mubtada'nya, maksudnya gini, mubtada'nya yang berpola mubtada khobar itu apakah selalu menjadi mudhof ilaih susunannya? gimana? Mubtada yang belakang
Mubtada yang dia sebagai jumlah ismiyah. Apakah selalu berpola mudhof ilaih? Selama ini yang Ana baca dan perhatikan, setiap khobar itu ada domir yang merujuk kepada mubtada. Baik domir itu muncul, nampak, atau tersembunyi. Sementara seperti itu ya. Untuk mengatakan tidak ada kecuali pakai untuk mengatakan tidak ada khobar dari jumlah ismiyah yang tanpa kata ganti, Ana tidak bisa mengatakannya karena belum meneliti dan juga belum pernah mendengar ada penulis yang membahasnya. Ini butuh penelitian lebih lanjut. Jadi untuk sementara ini ya Ustadz, polanya mudhof ilaih gitu ya. Iya, mudhof ilaih. 6. Ada lagi? Sekarang contoh yang keempat. Apa tadi Contoh yang catatan apa? ya. Fil fasli ini pola apa ini? Jar majrur ya. Jar majrur. Fi huruf jar, fasli isim majrur. Maka pola ini biasa disebut pola jar majrur. Pola jar majrur. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Khobarnya adalah jar majrur. Jar majrur alias fil fasli di tempat marfu karena menjadi khobarnya Zaid. Gampang ini ya. Nah, dalam kasus jar majrur khobarnya boleh diawalkan. Maka menjadi fil fasli Zaid. Fil fasli khobar yang diawalkan, Zaidun mubtada yang diakhirkan. Ya. Jadi kalau pernah mendengar khobar muqaddam, itu asal usulnya adalah ini. Ini khobar yang berupa jar majrur itu boleh diawalkan. Nanti menambah faedah hanya. Nanti menambah faedah hanya. Sehingga artinya di kelas hanya ada Zaid. Demikian. Jelas? Insya Allah jelas Ustadz. Nah, Ustaz. Di Quran itu banyak sekali yang jar majrur itu diawalkan sementara dia menjadi khobar. Seperti firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau hadis, lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, atau walillahil hamd. Ini banyak sekali contoh-contoh dari khobar yang diawalkan. Bahasa Arabnya khobar muqaddam. Mubtada muakhar. Terus yang kelima, Zaidun amamal masjid. Amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Al-masjidi, masjid. Zaid di depan masjid.
Zaid adalah di depan masjid. Nah, amama ini disebut dengan dzaraf. Dzaraf itu apa? Dzaraf itu beberapa isim tertentu yang menunjukkan waktu atau tempat. Beberapa isim mansub yang jumlahnya tertentu, mungkin ada sekitar 10 ya. Dzaraf itu jumlahnya sedikit, sekitar cuma 10. Beberapa isim mansub yang menunjukkan tempat atau waktu. Nah, isim itu pada dasarnya itu tidak berkaitan dengan waktu. Contoh, rumah. Tidak menunjukkan waktu sama sekali. Tapi kalau menulis, kata kerja, menunjukkan waktu. Telah menulis, sedang menulis, akan menulis. Tapi ada beberapa isim yang dia menunjukkan waktu. Itulah dzaraf. Isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya adalah amama, di depan, menunjukkan tempat. Nah, setiap dzaraf itu pasti mansub. Amama, mansub. Amama isim mansub karena menjadi dzaraf. Al-masjidi isim mansub karena menjadi mudhaf ilaih. Amama dzaraf sekaligus mudhaf. Al-masjidi mudhaf ilaih. Mana khobarnya? Khobarnya adalah pola dzaraf plus mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dzaraf plus mudhaf ilaih di tempat marfu karena menjadi khobarnya Zaid. Apa saja jenisnya dzaraf? Ya, secara umum yang menunjukkan posisi di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, di bawah, di atas, di samping. Ini semuanya dzaraf ya. Ada pertanyaan silakan. Ustaz tanya, Ustaz, Ya, yang pola nomor 5 ini khobarnya tidak bisa diawalkan, Ustaz. bisa. Atau Amamal bisa, masjidi Zaid. bisa juga ya, seperti nomor 4 ya. Amamal masjidi Zaidun. Nomor 4 dan 5 bisa diawalkan. Nanti berfaedah hanya. Di depan masjid hanya Zaid. Hanya Zaid. Tidak ada Umar, tidak ada Ali. Hanya Zaid. Ada yang tanyakan, silakan. Jelas ya? Sekarang dihafalkan ya. Khobar itu ada berapa? Khobar itu ada 5. Satu berupa isim tunggal.
Yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Ketiga berupa jumlah ismiyah. Keempat berupa jar majrur. Kelima berupa dzaraf mudhof. Nah, ini difahami saja. Nanti kalau sudah sering praktek nanti paham sendiri. Bahasa Arab itu kata kuncinya adalah ya memahami teori. Memahami teori meskipun ya tidak mampu untuk menyebutkan semua teori. Nanti kalau dia praktek maka saat menjumpainya akan paham. Akan mengerti cara menganalisanya. Gitu. Baik, sekarang kita beralih. Ya, kita berlatih di sini ya. Bab 9, praktek hadis Bukhari. An Abdullah bin Amrin. Ustaz, Ini itu ada yang tanya di kolom chat. Ya, ya. Pola dzaraf itu bagaimana? Silakan, ada yang bisa menjawab? Tolong dijelaskan apa itu dzaraf. dzaraf adalah beberapa isim mansub yang menunjukkan tempat atau waktu. Jumlahnya kurang lebih 10. Contohnya amama di depan, khalfa di belakang, ba'da setelah, qabla sebelum. Gitu Ustaz ya. Ya, betul. Kita mulai dari hadis Bukhari. Tapi kita langsung aja ke ini ya, kita mengkaji sholawat aja. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Yang warna merah itu isim ya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah bersolawat kepadanya dan juga bersalam. Ya, artinya terleknya untuk memahami fi'il dan fa'ilnya. Sholat bersolawat Allahu Allah alaihi atasnya wa dan sallama bersalam. Sholat ini fi'il ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Allahu marfu.
ala huruf jar, maka hi isim majrur. Jar majrur. Wa di sini huruf atof. Sallama fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah huwa. Sallama huwa. Itu aslinya sallama huwa. Dari mana tahu sallama huwa? Ada huwa yang tersembunyi. Itu diketahui dari fi'il. Dari rumus itu, rumus yang fa'ala huwa, fa'ala, fa'alu, fa'alat hiya, fa'alata, fa'alna. Nanti kita bahas lagi. Intinya bahwasanya salama ini aslinya salama huwa. Huwanya disembunyikan. Karena sudah maklum dalam bahasa. Sallallahu alaihi wasallam huwa. Gitu aslinya. Shalla fi'il, Allahu fa'il, alaihi jar majrur, wa huruf ataf, sallama fi'il, huwa fa'ilnya. Sampai di sini, siapa yang belum paham? Ustaz tanya, Ustaz. Belum paham, Ustaz. Ya. Silakan. Huwa itu tadi kan fa'il. Wasallama huwa. Huwa ini ke Allah atau gimana, Ustaz? Allah. Oh, Allah ke Allah juga ya. salawat dan bersalam kepadanya. Kepada Nabi. Oh iya, baik. Huwa merujuk kepada Allah. Lafal Iya, ini Ya, baik. lafal ini terdiri berapa kalimat? Ada yang tahu? Lafal ini terdiri dari berapa kalimat? Berapa kalimat? Kenapa alasannya? Nah, ini tambahan ya. Kalimat sempurna itu ada dua. Satu, mubtada khobar. Kedua, fi'il fa'il. Kapan ada fi'il fa'il, maka ia sempurna kalimatnya. Kapan ada mubtada khobar, maka dihitung satu kalimat sempurna. Selebihnya itu pendamping, jar majrur. Itu pendamping ya. Atau pelengkap kalimat. Alaihi itu pelengkap kalimat. Atau bahasa lainnya, syibhul jumlah. Menyerupai kalimat. Adapun yang kalimat sempurnanya atau bahasa kitanya induk kalimatnya itu pola mubtada khobar atau fi'il fa'il. Maka lafal ini sallallahu alaihi wasallam terdiri dari dua kalimat sempurna, yaitu ya fi'il fa'il dan fi'il fa'il. Silakan jika ada yang bertanya. untuk yang alaihi itu tidak menempati sebagai objeknya ya. Fi'il itu ada tiga macam ditinjau dari objeknya. Satu, fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya datang. Zaid datang. Sempurna kalimatnya. Kalau Zaid datang ke sekolah, sama saja sempurna kalimatnya. Karena datang dalam bahasa Arab tidak butuh objek. Yang kedua, butuh satu objek untuk memukul.
Zaid memukul anjing. Sempurna kalimatnya. Contoh menciptakan. Allah menciptakan. Nggak sempurna. Allah menciptakan bumi. Nah, sempurna kalimatnya. Yang kedua, butuh dua objek. Contoh memberi. Aku memberi Zaid uang. Zaid objek 1, uang objek 2. Itu ya. Nah, sholat ini fi'il yang model apa? Sholat ini fi'il yang modelnya model yang pertama tadi. Tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Sehingga alaihi ini ya pelengkap. Dikatakan dia jar majrur. Jelas? Jelas. Ada lagi silakan. Berarti Ustaz. berarti untuk yang fi'il kalimat yang kedua itu salama itu. Yang pertama sallallahu fi'il fa'il. Yang kalimat keduanya Ya. salama huwa itu. Apa pertanyaannya? Untuk kalimat yang keduanya itu apa? Salama. Salama huwa itu ya. Salama. Aslinya salama. Salamallahu alaihi. Itu aslinya. Oh iya. Iya. Kalimatnya adalah sallallahu alaihi. Salamallahu alaihi. Salam itu pasangannya ala. Sebagaimana sholla pasangannya ala. Contoh. Assalamu alaikum. Salam itu pasangannya ala. Kenapa orang Arab mampu menghafal berbagai kitab dan ucapan? Karena bahasa Arab itu memiliki ya keunikan kata kerja dengan pasangannya. Kalau sholat pasangannya ala, ya. Salama pasangannya ala. Beriman amana pasangannya bi. Kalau melihat ya nazoro pasangannya ila. Itu memudahkan mereka untuk mengingat, maka memudahkan mereka untuk menghafal pula berbagai kalimat dihafal dengan mudah karena adanya keteraturan semacam itu. Nah, kemudian salamallahu alaihi disingkat menjadi salam dengan wawu atof. Itu Nah, Ustaz. jelas? Nggih. Alhamdulillah. Tadi yang di kolom chat udah dijawab Ustaz itu. Yang mana? Coba dibaca. Kenapa huwa disembunyikan? Apa? Huwa kenapa disembunyikan Ustaz? Huwa kenapa disembunyikan? Karena maklum dalam bahasa. Maklum artinya bagi orang Arab itu sudah difahami. Contoh gini. Kamu kemana? Maaf. Apakah Zaid ke pasar? Gitu ya.
apakah Zaid ke pasar? Terus ada yang jawab, benar. Pertanyaan saya, jawaban benar itu memahamkan enggak? Memahamkan. Padahal kalimatnya kurang sempurna. Semestinya kan benar, Zaid pergi ke pasar. Nah, artinya sebagian kasus bahwasanya kalimat itu boleh disembunyikan beberapa lafalnya karena maklum dalam bahasa. Yang kedua, bagaimana cara untuk mempraktekkannya? Jawabannya, hafalkan tabel. Kita punya 6 tabel. Kalau 6 tabel ini antum hafalkan di luar kepala, maka antum akan mudah untuk menganalisa dan memahami penjelasan setelah ini. Setelah pertemuan ini nanti ke depannya akan lebih mudah untuk memahami. Maka Anda anjurkan antum hafalkan 6 tabel. 1 tabel huwa huma hum. 2 tabel fa'ala huwa fa'ala fa'alu. Yang ketiga tabel yaf'ulu huwa yaf'ulani yaf'uluna. Keempat tabel iyahu iyahuma iyahum. Kelima tabel hadza hazani haula'i. Yang keenam tabel alladzi alladzani alladzina. Ya, sudah tercakup di buku antum atau di buku yang 13 halaman. Itu terdapat di nomor halaman 9, 10, 11, 12, 13. Jelas? Tanya lagi Ustadz. Nah, Tadi asal katanya wasallama huwa. Huwa ini menunjukkan ke siapa? Ke Allah atau ke Nabi? kepada Allah. Karena salama itu fi'il. Mirip dengan sholla, fi'il. Sebagaimana sholla itu fa'ilnya Allah, salama juga fa'ilnya Allah. Konteks kalimat menganalisa membutuhkan memperhatikan konteks kalimat. Allah bersolawat kepadanya dan juga bersalam. Maka difahami siapa yang bersalam? Allah ataukah Muhammad? Nah, terjawab ya. Ada lagi? Afwan Silakan. Ustadz, Allah itu kan fa'il, berarti dia subjeknya. Iya kan? Nggih. Iya, terus? Objeknya siapa Ustadz? Kan salam kepadanya. Objeknya siapa? Adakah yang bisa jawab? Karena salama merupakan fiil yang tidak membutuhkan objek sebagaimana sholat. Betul. Ada Berarti lagi? Allah memberikan sholawat dan salam kepada Allah Ustadz. Maksudnya begitu? Atau bagaimana terjemahannya? Ada yang bisa jawab?
Coba jawab, Ustaz. Jadi sholawatnya itu kepada Rasulullah alaihi itu cuma tidak menempati posisi sebagai objek, tapi sebagai jar majrur. Betul. Allah bersolawat kepadanya dan dia juga bersalam. Ya, ini dia yang kedua ini, kata ganti yang kedua, merujuk kepada Allah. Ya Allah bersalam dan bersolawat. Catatan. Bagaimana cara menganalisa? 1. Guru harus memberitahu terjemahannya. Sehingga murid tidak menerka-nerka terjemahan. Itu kelas tinggi. Itu kelas tinggi. Kelas dasar adalah kalimat yang dianalisa sudah ada terjemahan. Dan tidak boleh disalah-salahkan. Terjemahannya sudah betul. Ini langkah pertama. Lalu peserta berusaha menerjemahkan perkata. Sudah. Lalu peserta mencari isim. Di samping mencari fiil dan huruf. Lalu peserta mencari hukum setiap isim, marfu, mansub, majrur. Lalu peserta mencari alasannya, kenapa dia marfu, mansub, majrur. Nanti ketemu hasil akhirnya. Maka kesimpulannya, kelas kita ini bukan kelas merangkai kalimat. Bukan ya. Atau menerka terjemah. Tidak. Bukan. Itu kelas tinggi. Kelas para ahli. Maka tidak benar ya belajar dasar langsung menerjemahkan secara mandiri dengan tanpa diberitahu terjemahannya, keliru. Itu akan bisa keliru, bisa berat dalam belajar. Yang benar adalah terjemahannya sudah ada, dia hanya mengucapkannya dengan merujuk pada terjemahan yang telah ada. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk penguatan kosakata dan melatih menerjemahkan secara mandiri. Melatih ya, berlatih. Bukannya tadi ya menerka jawaban. Gitu ya, itu yang betul. Makanya dalam semua contoh dalam buku ini pasti ada terjemahan. Nah, maka kalau mau menganalisa kalimat harus diawali dengan terjemah perkata, lalu isim, lalu hukum, lalu alasan. Gitu ya. Begitu pula kalau kita ingin berlatih pada Quran, umpamanya. Maka cari Quran yang ada terjemah perkatanya. Jangan langsung Quran tanpa terjemah, terbitan Madinah, terus diterka-terka dengan mencari di kamus. Dan alasan ingin mandiri. Ini keliru. Nah, ini tidak benar. Itu cara belajar yang sangat berat. Medannya seperti di hutan. Jarang orang yang keluar dengan selamat. Hutan belantara. Jelas apa yang Ana sampaikan? Bisa difahami ya?
Nah, Ustaz. Sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sekarang yang terakhir. Faedah makna. Apa makna sholat, bersolawat? Allah bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya? Solawat itu jamak dari sholat. Ya, Allah bersolawat. Boleh pula diartikan Allah sholat kepada Nabi. Makna sholat atau solawat ada dua. Satu, gerakan dari salam, dari takbir sampai salam. Makna yang kedua, doa. Ini makna dari sholat atau sholawat. Makna yang ketiga adalah memuji. Ini tambahan makna oleh para pakar bahasa seperti Abul Aliyah. Jadi ada tiga makna ya, sholat atau sholawat, gerakan dari takbir sampai salam, doa, dan memuji. Nah, sementara makna Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memuji Nabi Muhammad di kalangan para malaikat. Itu maknanya. Ada banyak makna, tapi yang dipilih oleh Bukhari adalah ini. Ya, ini Allah memuji Nabi Muhammad di kalangan para malaikat. Yang kedua, salam, bersalam. Salam artinya selamat. Selamat dari makruh, perkara yang dibenci. Maka Allah menyelamatkan Nabi ketika hidup, ketika matinya. Ketika matinya dijaga oleh Allah hingga tidak disembah kuburannya. Jasadnya tidak dimakan oleh bumi, oleh tanah. Dibangkitkan selamat dari para bahaya, selamat dari neraka, dan seterusnya. Ya. Itu makna salam. Selamat, menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai. Tidak lagi pertanyaan, silakan. Tugas buat antum sekalian, tugasnya sifatnya semampunya, yaitu mulai menghafal 6 tabel. Kalau di buku ini halaman 35. Kalau di buku ini halaman 35 dan seterusnya. 35, ya 37, ya 40, dan seterusnya. Tapi yang lebih lengkap adalah apa yang ada di PDF. Nah, ini yang lebih lengkap ya. Mulai halaman 9. 8, maaf 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini dihafalkan. Materinya hanya ini saja. Kalau ini hafal, terus prakteknya paham ya, bukan mandiri praktek, enggak.
Yang penting paham ketika dibahas bersama. Maka itu modal utama untuk belajar otodidak. Demikian. Baik, anak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PDF-nya bisa minta kepada admin ya, admin kajian. Atau dimasukkan kepada grup khusus bahasa Arab.